Kau jangan adu-adu, saya pasti orang yang saya hormati, ya pasti orang yang sangat kemudian ketua saya banyak pada waktu kita diskusikan ya biasa lah telepon WA hari ini pasti ulang tahun ya. Kita berusaha justru kebijakan itu kita sampaikan dan kita bisa menerima kritikan saran dari nanti kalau kita jangan ngambil keputusan dulu baru dengerin, saya akan kembali cara kerja saya. Ya, saya sampaikan idenya, draftnya, dan saya akan sampaikan. Saya pikir itu model saya ya, ala Menteri PKP dalam mengambil kebijakan kita soundingkan kita bikin draft, nggak ada masukan-masukan, ya, baru nanti pada waktunya kita mengambil keputusan. Itu semua sudah contoh bagaimana misalnya dulu BPTB bayar apa? Sekarang gratis kan? Bisa berubah kan? BBG dulu bayar apa gratis? Sekarang jadi wartawan udah lama kan? BBG dulu bayar itu gratis. Sekarang berarti berubah aturan BPN sekarang gratis. Ukuran buat MBR bisa berubah nggak supaya lebih dengan kondisi sekarang dan melibatkan pajak bisa kan? Nah, jadi Bank Indonesia melonggarkan GWM dari 5% menjadi 4% untuk supaya ada dana yang cukup untuk bidang perumahan. Bagus sekali. Jadi kenapa sih kita takut berubah? Tapi yang paling penting berubah itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Rakyat. Ya, itu kita kan rakyat yang kita rakyat kita dengar. Itulah proses model kebijakan publik yang bijaksana. Bukan hanya sosialisasi itu sudah ada. Silakan aja dicek pada teman-teman yang pengembang juga, masyarakat juga. Dan sudah banyak ketemu dengan bagaimana ukurannya. Tetapi tetap banyak. Apakah yang 60 meter semuanya layak huni? Tergantung pengembangnya. Itu banyak kita lihat aja di posting di Kementerian Dalam. Yang 60 meter banyak tuh yang banjir. Banyak yang baru masuk ke proses hukum, banyak yang ada yang longsor. Jadi bukan seperti saya, bukan soal ukurannya saja, tapi juga sebenarnya kualitas pengembangnya dan sebagainya itu yang paling penting. Ya kita lihat, makanya kita mendengarkan masukan. Jadi kan bagus kan, berarti kemauan saya berhasil kan. Banyak masukan wartawan aja jadi isu kan. Kenapa dengan begitu ada dialektika, ada diskusi. Itu yang penting dalam suatu kebijakan publik. Jangan main keluarin aja, tapi justru mendengarkan dengan proses ini. Kita bisa dengarkan, itu ada pro kontra biasa dalam proses kan. Pak, berarti belum finish ya Pak? Misal Kenapa? belum finish ya? Sampai masukan draft, ya belum lah. Kan belum. Pak kemarin kan udah itu Pak. Pak Prabowo negarawan, ya Pak SBY, Pak Jokowi, semua mantan presiden, dan itu kan bagus itu presiden buat Indonesia yang sangat mendukung persatuan. Dan saya pikir masalah posisi politiknya ada di mana itu saling hormati. Itu kan kita harus saling hormati, tapi untuk komunikasi, respect yang harus terjadi. Pak Prabowo bagus sama semua mantan presiden, dan Mega dengan Pak Jokowi dan Pak SBY, Pak Prabowo sama bagus. Tidak ada masalah. Yang komunikasi itu saya pikir justru menunjukkan kenegarawanan. Ya, dan itu patut dicontoh oleh kita yang muda-muda bahwa walaupun katakanlah posisi, kalaupun jangan salah ya, kalaupun posisi kadang ada berbeda, itu kan demokrasi. Ya, jadi saya pikir begitu. Saya sama pengembang kadang berbeda, tapi tetap kita silaturahmi baik. Ya, ngobrol baik, bareng bagus. Tidak mungkin semua pandangan itu sama. Ya, tidak mungkin, tapi tujuannya baik. Pak ada dia lihat. Pak, gimana Pak? Soal ini Pak, Pak Hasim sudah ditangkap menolak nih Pak untuk menangani Sudah, kau jangan adu-adu, saya pasti orang yang
pakai yang biasa lah, teleponan WA. Hari ini pasti ulang tahun, ya. Tadi saya ucapkan selamat ulang tahun. Beliau orang yang sangat saya hormati dan sudah sangat membantu saya. Jadi jangan kalian adu-adu saya sama pasti, ya. Ya pastilah, semua didiskusikan. Masa sama ketua satgas saya nggak didiskusikan? Pasti ya, pasti itu ya. Kita diskusikan sama semuanya, apalagi itu pasti. Begitu ya. Tapi ini pengembang berarti menolak Pak, berarti bakal dibahas apa gimana? Kita dengar itu pengembang menolaknya kenapa, siapa itu, alasannya apa, ada aturan, kita diskusi sama apa namanya BSN dan ya kalau SNI kita diskusi. Nah, tadi saya ceritakan GWM bisa berubah dari 5 jadi 4%, ya. BPHTB dari bayar jadi RPPN, ya buat rakyat kecil. BBG bisa berubah, tapi berubah untuk apa? Mari kita kaji itu apa berubahnya. Ya, berubahnya untuk apa? Tentu saya belajar dari Pak Prabowo, tidak akan berubah undang-undang BUMN untuk dan antara supaya semua tersentral di situ, keuangan negara, aset negara supaya lebih efektif, efisien. Saya belajar sama Presiden Prabowo. Kita nggak boleh takut berubah, tetapi untuk apa berubah? Yang penting berubahnya itu untuk kepentingan negara dan rakyat. Ya, undang-undang bisa direvisi. Undang-undang dasar aja berapa kali diamandemen? Untuk apa? Untuk kepentingan rakyat masyarakat. Jadi jangan takut berubah gitu. Ya, tapi kita lihat tuh. Sekarang misalnya tanah ini dasar pemikirannya. Tanah di kota makin mahal atau makin murah?